Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widya Stuti Qurratul Ainaya. Di sini pembahasannya berbeda. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang nilai dan ciri kebahasaan dari cerita pendek dan cerita rakyat. Yang pertama, pengertian dari nilai cerpen itu sendiri. Nilai dalam cerpen ditulis pengarang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari yang dialaminya. Pengalaman hidup ini kemudian diekspresikan ke dalam cerpen. Proses penciptaannya bukan semata-mata menggambarkan kehidupan nyata, melainkan didasari oleh pandangan pengarang. Pandangan inilah yang menggambarkan nilai dalam suatu cerpen. Ada beberapa nilai yang terkandung dalam cerpen ini. Apa saja sih nilai yang terkandung dalam cerpen ini? Yang pertama ada nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, susila, atau baik buruk tingkah laku. Yang kedua ada nilai sosial kemasyarakatan, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Yang ketiga ada nilai religius atau keagamaan, yaitu nilai yang berkaitan dengan ketuntutan beragama. Yang keempat ada nilai pendidikan atau nilai edukasi, yaitu nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari baik ke buruk atau pengajaran. Yang kelima ada nilai estetis atau keindahan, yang mana nilai ini berkaitan dengan hal-hal yang menarik atau menyenangkan, bisa disebut dengan rasa seni. Yang keenam ada nilai etika. Apa sih nilai etika? Yaitu nilai yang berkaitan dengan sopan santun dalam kehidupan. Yang ketujuh ada nilai politis. Nilai politis bisa kita sebut dengan atau lebih dekatnya dengan nilai politik, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemerintahan. Yang kedelapan ada nilai budaya. Nilai budaya ini berkaitan dengan adat istiadat yang ada di sekelilingnya kita. Yang terakhir ada nilai kemanusiaan. Nilai ini berhubungan dengan sifat-sifat manusia. Nilai ini ada yang bersifat ideologis, ada yang bersifat politis, ada yang bersifat ekonomis, sosiologis, budaya, edukatif, humoris, dan masih banyak lagi. Lalu, yang selanjutnya, ciri kebahasaan dari cerpen. Ada beberapa ciri kebahasaan dari cerpen. Yang pertama, menyebutkan tokoh, baik nama, kata ganti, julukan, atau sebutan. Yang kedua, menggunakan penggambaran waktu lampau. Ya, misalnya, zaman dahulu, waktu lampau, seperti itu. Yang ketiga, ada menggunakan kata-kata yang menggambarkan setting cerita. Bisa setting alur, tempat, latar, suasana. Dan selanjutnya ada terdapat kata-kata untuk mendeskripsikan tokoh, baik secara fisik maupun kepribadiannya. Yang selanjutnya, terdapat kata yang menuliskan tentang peristiwa yang dialami pelaku. Yang terakhir, terdapat sudut pandang penulis cerita. Nah, berikut adalah contoh dari cerpen yang berjudul Tikus Bandar dengan Tikus Kampung. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai dan ciri kebahasaan dari cerita rakyat hikayat. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan nilai cerita rakyat hikayat? Nah, nilai cerita rakyat hikayat ini adalah suatu yang berharga, bermutu, dan menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Dalam karya sastra berwujud makna di balik apa yang ditulis melalui unsur intrinsik, seperti perilaku, dialog, peristiwa, setting, dan lain sebagainya. Lalu, apa saja sih nilai yang ada di dalam cerita rakyat itu? Nilai yang terdapat di cerita rakyat antara lain nilai religi, nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika, dan nilai edukasi. Nilai religi sendiri mempunyai artian nilai yang berkaitan dengan keagamaan. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu bagaimana apa yang dimaksud nilai yang berkaitan dengan tuntutan keagamaan. Yang kedua ada nilai sosial, atau bisa disebut dengan nilai kemasyarakatan. Nilai ini sendiri berkaitan dengan norma yang berlaku dan yang berada di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah nilai budaya,
Nilai budaya ini berkaitan dengan adat istiadat yang menceritakan hikayat tersebut. Yang keempat, ada nilai estetik atau keindahan yang berarti berkaitan dengan hal-hal yang menarik dan menyenangkan yang berasa seni dalam cerita rakyat hikayat tersebut. Yang kemudian adalah nilai edukasi atau nilai pendidikan. Nilai edukasi atau nilai pendidikan ini berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari baik ke buruk atau bisa disebut dengan nilai pengajaran, seperti mencontoh perilaku tokoh yang ada di dalam cerita rakyat hikayat tersebut. Lalu yang terakhir ada ciri kebahasaan dari cerita rakyat. Apa sih ciri kebahasaan dari cerita rakyat ini? Yang pertama yaitu memakai bahasa yang cukup baku. Kenapa memakai bahasa yang cukup baku? Dapat diketahui bahwa cerita rakyat ini masih sangat kental sekali dengan budaya tentunya, karena bersumber dari cerita masyarakat atau bersumber dari para tokoh masyarakat. Dan tentunya cerita rakyat ini sendiri tidak begitu menonjolkan bahasa-bahasa gaul karena menceritakan seperti masa lalu, sejarah seperti itu. Yang kedua, ada terdapat unsur budaya yang kental sekali. Iya, memang dapat ditemukan bahwa ciri kebahasaan terdapat unsur budaya yang sangat kental. Kenapa? Kembali lagi dari sumbernya, yaitu bersumber dari masyarakat itu sendiri. Dan unsur budaya yang sangat kental itu tidak bisa diubah maupun dikurangi atau ditambahi. Dan yang ketiga, ada mengandung nilai sosial. Menurut saya, nilai sosial di cerita rakyat ini sangatlah tinggi karena berasal dan bersumber dari masyarakat itu sendiri. Dan berikut adalah contoh dari cerita rakyat hikayat yang berjudul Hikayat Petani. Dan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dan menyimak video ini sampai selesai. Saya Widya Stuti Qurratul Ainaya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Di sini saya dan teman-teman sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.